Kita boleh mulai dulu. Kenalkan, saya Philip Manjaya, saya akan menjadi moderator di hari ini. Ya, teman-teman sudah pada tahu hari ini kita akan mengundang seorang dokter gigi yang juga merupakan seorang yogis. Ya, artinya dia tuh guru yoga. Ya, jadi nanti kita akan melakukan beberapa activity dan banyak orang bilang bahwasanya yoga atau hobi itu tidak menghasilkan. Ada yang bilang hobi itu cuma membuang waktu. Ada orang bilang hobi itu ya nggak ada gunanya. Nanti akan dikupas oleh pembicara hari ini. Sebelum kita mulai, jadi boleh minta semuanya berdiri dulu. Akan ada hadiah yang diberikan oleh dokter pada hari ini. Teman-teman tahu nggak yoga pose yang kita namakan tree pose? Tree pose tahu nggak? Tree pose. Mungkin di sekarang boleh bantu pelajarinya. Iya. Sini ada yang tahu yoga nggak ya? Oh, mungkin saya kita Bapak Hendra ya. Pak Hendra boleh minta bantuannya Pak. Ini Bapak ini juga merupakan guru yoga, jadi kalau ini saya peragakan bisa tumbang nanti. Oke. Kita akan buat siapa yang paling lama dan paling bagus pose-nya. Dokter akan memberikan giveaway. Giveaway-nya berapa Pak? 500.000 untuk scaling. Scaling itu apa ya sebenarnya? Kunci kanan gigi ya. Jadi siapa yang 3 orang bertahan paling lama dan paling bagus pose-nya bisa mendapatkan cuci kanan gratis 500.000. Ya, oke, itu menurut saya itu cukup gede hadiahnya. Oke. Iya, ya. Jadi kalau ini kita pengen hadiah ya. Oh, ya. Berarti dari yang belum sudah banyak hadiah ya. Jadi tripos mungkin Pak Hendra boleh terangkan gimana cara tripos Pak? Boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Aku coba ya. Oke. Mau coba nggak? Hadiahnya lumayan, 500.000. Kita boleh dicoba. Oke, 1, 2, 3. Wow, Pak Dokter ini yang nilai Pak ya. Pak di belakang nggak ada yang yoga pose Pak. Ini nggak bergoyang ini benar-benar pohon ini benar-benar pohon. Dokter bilang stop baru stop. Oh, yang kakinya turun mungkin udah boleh stop. Oke. Bapak mau sekarang mengukur bagaimana Pak? Nanti baru umumkan ya. Jadi selamat datang Bapak dan Ibu. Hari ini tadi saya sudah bahas bahwasanya Pak Hendra nggak boleh balik ke lapangan. Balik ke lapangan duduk balik ke lapangan dulu. Usah sih nggak usah kayak gitu. Mungkin boleh teman nggak bawa motor Pak? Dia masih kurus tuh Pak. Oke, hobi jika dilakukan dengan tepat mungkin akan menghasilkan uang. Tapi itu dia bagaimana kita melakukan hobi. Jadi dokter hari ini akan kita undang untuk sharing. Saya akan jelaskan dulu apa itu hobi ya. Hobi kalau kita melihat dari Google, hobi adalah kegiatan, hobi itu sama dengan kegemaran. Hobi sama dengan kegemaran, kesenangan istimewa yang dilakukan pada waktu senggang. Hobi itu intinya kesenangan dan di waktu yang senggang. Dan definisi kedua, hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di waktu luang untuk menenangkan pikiran. Jadi dari kedua artinya adalah hobi itu waktu senggang. Orang yang lakukan hobi itu ya benar-benar ada waktu luang. Kalau nggak ada waktu luang ya nggak hobi. Yang aneh ya, kenapa dokter yang akan saya undang itu udah sibuk banget tapi masih bisa lakukan hobi, dapat uang lagi. Oke, Dokter Steven Pak sebenarnya adalah teman saya waktu kita sama-sama kuliah dulu. Dokter dulunya ya penampilannya bukan begini, penampilannya ya bahasanya kalau saya dibilang gemuk, dia tuh lebih gemuk daripada saya lagi. Teman-teman boleh bayangkan.
ya. Dan dokter ini juga sudah 9 tahun berkecimpung di dunia kedokteran, 9 tahun. Jadi dokter juga merupakan seorang guru yoga, dan teman-teman boleh sekarang juga follow IG-nya. Kenapa? Tadi dokter bilang dia akan kasih sesuatu, saya nggak tahu apa, dia nggak mau cerita. Teman-teman buka follow IG-nya dan buka DM-nya. Prepare, buka DM, standby, nanti akan ada hadiah yang akan diberikan. Oke, dan dokter berpraktek di Jalan Pembangunan 2 nomor 52 ini. Bapak dia itu memang pengen tahu banyak soal dokter gigi dan pengen tahu soal yoga, boleh langsung datang ke sini. Oke. Jadi kita tepuk tangan sekali lagi untuk mengundang dokter maju. All the sun, no thousands of light. All the sun who is steal from the night sky. Never be enough. Never be enough. Hearts of gold are still true with this hand could hold the world but live. Never be enough. Never be enough. Oke, saya lagi berkhayal ya. Jadi saya sebenarnya ada hobi nyanyi, tapi sayangnya hobi nyanyinya nggak saya terusin, nggak saya seriusin. Jadi tadi saya seolah-olah lagi audisi Indonesian Idol atau audisi The Voice Indonesia. Mana-mana tahu kayak si yang menang di The Voice of Germany, orang Indonesia tahu? Nah, jadi masih berkhayal, tapi belum saya seriusin. Balik ke topik saya, tadi saya sedikit berbeza. Sebenarnya hobi itu tadi udah dijelasin ya, banyak banget definisinya udah ada, dan hobi orang itu bermacam-macam. Ya setuju ya. Jadi kalau hobi saya sendiri itu beragam. Jadi kalau hobi saya ini, saya suka traveling, saya suka fotografi, saya suka nyanyi, saya suka yoga, saya suka nge-gym, saya suka painting, saya suka kaligrafi. Saya juga suka untuk membuat orang lain tersenyum. Karena saya dokter gigi tentunya. Jadi saya pasangin berlian, saya buat giginya putih, terus saya buat senyumnya rata. Itu satu kesenangan untuk saya. Jadi kalau dibilang hobi itu ya seperti itu buat saya. Jadi seorang itu bisa memiliki hobi yang macam banyak banget. Nanti kalau dibilang orang, lu semua mau ya gimana ya rasa ingin tahunya banyak gitu ya, keponya banyak. Jadi saya sedikit kepo. Oke. Jadi Pak Dok tuh kan punya banyak hobi. Ya, dan sekarang sih kalau saya jadi IG ya, itu lebih kedua hobi ya, yoga dan gym ya. Boleh tahu nggak kenapa yoga? Oke, benar. Jadi kalau yang follow Instagram saya itu biasanya kalau nggak di story, nggak di feed, itu yang muncul itu banyak kan yoga atau gym. Jadi dokter giginya jarang muncul. Kenapa? Karena netizennya nggak suka nengok gigi serem katanya. Kalau aku lagi ngerjain gigi serem, postingannya nggak seru katanya. Jadi nggak di like. Jadi ya udahlah, saya postingnya yang yoga sama yang gym. Kenapa? Karena sebenarnya dari yoga itu mengubah hidup saya banyak, baik dari secara fisik ataupun secara mental. Jadi saya hari ini mau membagi sedikit apa sih efeknya yang diberikan yoga ke saya. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan. Kita bisa putar video nggak yang tadi? Oke, jadi ini video yoga yang baru kemarin. Pas semalam itu jam 1 saya mulai recording. Jadi ngambil video yoga ini Hatha Raja Yoga. Di yoga itu banyak jenisnya, ada vinyasa, ada hatha, ada segala macam, dan ini salah satu jenisnya Hatha Raja. Dan ini boleh saya bilang di tingkat advance ya. Jadi kalau yang belum pernah yoga butuh pendamping untuk melakukan pose-pose ini. Dan bisa dimulai? Oke, puji Tuhan. Oke. Ini pas jam-jam break jam makan, saya tetap ngambil waktu itu olahraga itu di jam makan siang saya. Jadi saya break itu dari jam 1 sampai jam 3. Saya tetap ke gym di jam itu, dan kalau nggak yoga saya nge-gym. Jadi saya main alat di situ.
Dan itu saya lakukan hampir setiap hari, termasuk hari Minggu. Kecuali hari Sabtu saya ada ekskul di kampus PIA, saya nggak bisa nge-gym. Hari itu saya off. Jadi Sabtu kalau bisa malamnya nggak ada acara keluarga, saya nge-gym juga atau saya yoga juga. Oke, ini dari sini saya pelan-pelan tarik naik. Dulu waktu pertama kali saya melihat ini kayaknya saya nggak mungkin deh. Saya nggak mungkin melakukan hal ini. Soalnya dulu pertama kali dok ya, waktu mau pegang kaki aja susah. Bener. Pegang kaki. Sekarang saya nggak bisa. Oke, ini benar-benar kontrol badan kita, kontrol posisi hips, harus ingat keseimbangan. Jadi satu badan itu benar-benar kerja semua untuk melakukan ini. Dok, ini apakah cuma hanya fisik? Benar-benar. Ada yang dikontrol nggak selain fisik? Jadi selain fisik itu perlu main yang sehat. Jadi benar-benar nggak bisa kita cuma ngandalin fisik, tapi main kita kalau mindset kita salah susah. Untuk melakukan satu pose yang lumayan advance itu kita butuh combine keduanya. Dan satu lagi, nafas juga sangat penting di sini. Jadi benar-benar pengendalian tubuh, pikiran dan nafas. Jadi 3 elemen itu harus ada di dalam yoga. Jadi bukan hanya fisik ya, nafas, pikiran. Jadi ini namanya headstand, yang tadi handstand, ini headstand. Dari headstand saya pelan-pelan angkat kepalanya, balancing kakinya ke belakang, saya lihat ke lantai dan angkat kepalanya, cuk, terangkat. Seolah-olah gampang ya. Pertama kali aku nengoknya, ih kok keren ya. Begitu coba jatuh. Kayak itu, kayak nangka jatuh ke lantai itu, ya seperti itulah saya, apalagi dengan ukuran badan yang gede. Jadi dari yoga ini pertama kali saya yoga itu sekitar 90 kilo, hampir 90 kilo. Dalam 3 bulan saya berhasil menurunkan berat saya sekitar hampir 13 kilo. Jadi saya turun 13 kilo itu memang bukan hanya dari yoga doang. Jadi selain yoga, awal-awalnya saya coba itu diajakin pilih gitu. Saya nggak pertama-tama yoga, diajakin pilih setelah follow up 6 bulan. Gila ya dia yang follow up gua 6 bulan. Jadi udah di follow up 6 bulan, gua coba. Pertama kali ikut kelas, yuk angkat tangannya ke atas, turunkan tangannya sampai ke lantai, tangan kakinya jangan tekuk ya. Oke, saya suka segini. Teman yang lain, 9 orang yang lain gini. Kayak mana caranya? Kayaknya ini udah ketarik semua. Gua kaku banget deh, nggak bisa deh. Gua itu waktu itu baru 27 tahun dan gua merasa badannya itu udah kayak 60 tahun. Kok kaku banget, stiff banget, gila. Ini kayak mana caranya orang megang lantai kakinya nggak boleh tekuk. Perasaan kalau mau megang lantai gini, nggak gini. Kok bisa ya? Ada yang bisa sampai nyium kakinya gitu. Kok bisa ya? Dari situ saya belajar. Satu hari saya bisa latihan 2-3 kali. Kalau nggak ada pasien, tiba-tiba saya berdiri di samping meja kerja saya gini-gini. Kayak orang gila. Pokoknya orang itu bisa, aku harus bisa. Itu pemikiran saya dulu. Jadi karena ada rasa ingin tahu, saya belajar dari satu private pindah tambah lagi ke studio yang lain, tambah lagi. Jadi yoga itu benar-benar buat saya itu addicted, kecanduan. Karena kenapa? Di saat saya yoga, saya belajar mengontrol setiap anggota tubuh saya. Bahkan saya belajar kontrol pikiran saya. Ketika saya sakit, saya tahu, oh iya, ternyata bagian tubuh saya sebelah sini memang jarang saya pakai. Jadi dia kaku. Ketika saya mau balikan fleksibilitasnya, memang sudah seharusnya dia terasa tertarik dan terasa sedikit sakit. Dan untuk mengatasinya bagaimana saya cari tahu lagi, saya tahu, oh ternyata dengan nafas kita bisa mengontrol rasa sakit kita. Emang bisa? Kita coba mau? Oke, ya kita berdiri semuanya. Santai-santai saja ya. Jadi coba angkat tangannya, tarik nafas, angkat tangannya ke atas. Inhale, Tarik nafas. Buang nafas, turunkan tangannya sampai ke lantai. Saya mau lihat berapa orang yang bisa pegang lantai tanpa menekuk kakinya. jangan tekuk ya. Oh, lumayan dia ada bahan kayaknya bisa nyentuh tanpa langsung saya kasih instruksi. Oke, angkat kembali tangannya ke atas. Ada yang sakit nggak? Ada yang rasa sakit nggak di paha belakang ya? Oke, untuk yang rasa sakit dan nggak bisa nyentuh ke lantai, kita coba buka kakinya sedikit lebih lebar. Oke, sekarang tangannya interlock, telapak tangan hadap ke depan,
Angkat tangannya, tarik nafas ke atas. Yang belum kena berarti kakinya kurang lebar. Nah, hati-hati yang pakai sepatu licin ya. Oke, bisa kena kan? Oke, pelan-pelan naik. Sekali lagi, tarik nafas, turunkan sekali lagi. Anda rasakan badannya. Buka sedikit lebih lebar supaya benar-benar telapak tangannya bisa pressing ke lantai. Tarik nafas, hembus dari Hidung. hidung. Nah, jangan dari bawah ya, nanti bahaya kita ya. Oke. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you semuanya. Jadi ketika rasa sakit itu datang, ada nggak ya yang merasa, oh udahlah, nggak mau lagi lah, nyerahlah? Banyak ya. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita nggak bisa milih. Tiba-tiba kita bisa dihadapkan dengan suatu tantangan, halangan, cobaan. Terkadang kita mau nggak mau ya harus hadapi. Caranya gimana? Bernafas, tenang, ambil nafas, buang nafas, turun lagi, nyelam lagi ke dalam. Kita selesaikan masalahnya. Masalahnya kaku, kita selesaikan pelan-pelan. Kita atur nafas kita atur pikiran kita. Jadi itu juga hal yang diajarkan yoga kepada saya. Melatih saya untuk mengenali diri saya, bagian mana yang lemah, bagaimana saya menghadapi suatu tantangan di masa yang paling sulit, di masa yang paling susah. Saya bisa kontrol emosi saya bisa kontrol pikiran saya bisa kontrol badan saya mau dibawa kemana. Jadi itu salah satu. Oke. Pak Dok, bagaimana Pak Kakak sudah berapa lama yoga? Saya yoga itu hampir 5 tahun. Apa inti dari yoga yang sudah mengubah hidup? Satu Pak, mungkin kedua, yoga itu di dalam kehidupan sehari-hari kayak berprofesi sebagai seorang dokter, mungkin di pertemanan, apa sih intisari dari yoga itu yang Bapak bawa? Oke. Pertama itu yoga itu ada 3 elemen yang tadi saya sebut, mind, body, and soul. Jadi kalau dari pikiran itu saya bisa liskan yang tadi, maaf, boleh di-back kembali. Sebelumnya ada satu lagi. Oke. Ini yang paling basic yang harus kita ingat untuk segala masalah dalam kehidupan. Kita harus ingat mindset pertama itu setiap orang itu mulai dari nol. Nggak bisa kita lihat orang itu hebat terus kita mau jadi seperti dia. Kita berubah Power Ranger dong. Enggak dong. Tentunya setiap orang butuh waktu untuk belajar dan untuk berubah. Yang paling penting, Anda jangan pernah meremehkan diri Anda sendiri. Even pertama kali saya yoga, kata orang sih, oh ya hamstring saya nggak kayak gitu panjang, tapi back saya bagus gitu kan. Ini pertama kali saya latihan di rumah, kaki itu mau nyentuh ke kepala itu jauh men. Kaki itu mau ke kepala kayak mana caranya, pinggangku mau kemanain gitu loh. Terakhir di video yang tadi yang semalam, di posisi kaki udah split, udah buka lebar. Oke. Udah buka lebar, terus Anda harus ngambil kakinya ke belakang, nempelin ke kepala seperti ini. Gimana caranya? Ya step by step. Anda berharap satu hari bisa seperti ini? Saya yakin besok Anda akan langsung ke dokter, terus periksa scanning ini itu semuanya nggak beres. Badannya nggak nerima. Semuanya butuh proses. Orang yang dari gemuk mau kurus nggak bisa pikir, oke, saya mulai diet 1 minggu, nanti saya kurus. Yang kurus apa? Yang kurang apa dari tubuh Anda itu air yang hilang, atau lemak Anda yang berkurang, atau otot Anda yang mengecil. Jadi Anda benar-benar harus mengerti sama badan Anda sendiri. Nggak ada yang instan, nggak ada yang ekspres. Untuk seperti ini Anda butuh proses. Yang kurus mau sedikit lebih berisi, lebih padat. Anda nggak bisa hari ini makan protein ayam 5 ekor terus besok jadi kekar kayak Superman. Nggak bisa. Anda butuh waktu. Dan Anda pasti bisa. Kenapa? Setiap orang lahir dari posisi tidur, pelan-pelan merangkak, pelan-pelan berjalan, pelan-pelan berlari, pelan-pelan terbang. Itu butuh proses. Jadi setiap orang mulai dari nol. Dan besok-besok Anda akan jadi hero. Oke, next slide. Di yoga juga mengajarkan di mind itu tentang awareness. Jadi yang tadi saya singgung
singgung itu sebenarnya tentang kesadaran diri kita sendiri. Pertama, apa yang kita sadar, di mana titik permulaan kita mulai. Hari ini saya di mana? Kondisi hari ini saya bagaimana? Kita harus jelas. Kalau kita bilang kita mau ke Cemara Asri, sedangkan kita nggak bilang kita dari mana, kita bisa arahkan jalannya dari mana? Nggak bisa. Kita nggak bisa buka peta, juga nggak akan bisa membantu. Mr. Google juga nggak bisa membantu kalau kita nggak ada titik startingnya. Kita harus ngerti badan kita dari mana, kita mau kemana. Itu kita harus ngerti badan kita, kondisinya. Kita mau sukses, hari ini kondisi keuangan kita bagaimana, modal kita bagaimana, skill kita bagaimana. Itu semua harus jelas di sini. Yoga ngajarin aku bagaimana untuk ngertiin badan aku sendiri, kondisi aku sendiri, starting point-nya di mana. Yang kedua yang tadi yang saya bilang, goals-nya di mana, tujuan kita di mana. Kita harus jelas. Kalau kita udah ada starting point-nya, kita ada tujuannya, tentu kita bisa cari 1001 cara untuk menuju ke sana. Setuju? Yes. Oke. Dan kita juga harus tahu yang namanya limit. Karena ceritanya kalau orang yang sudah menggebu-gebu, udah benar-benar semangat, excited, sembarangan jalan, sembarangan nabrak, ujung-ujungnya nabrak dinding 5 kali, pingsan nggak ya kira-kira? Pingsan dong. Jadi kita juga harus tahu, kita harus kontrol emosi kita harus kontrol ego kita. Kita bisa lakukan itu, ya itu step by step. Kita nggak bisa mau speed langsung seret, bisa speed nggak bisa. Kita mau sukses seret langsung bisa sukses nggak bisa. Semuanya butuh proses, butuh waktu. Dan semuanya itu ya kita butuh yang di bawah ini, latihan. Kita benar-benar butuh latihan. Setiap hari hadapi masalah, hadapi tantangan, membentuk diri kita, membentuk karakter, dan ya cepat atau lambat sukses itu akan datang. Nggak ada orang yang bodoh di dunia ini, saya yakin. Yang ada mungkin untuk beberapa bagian merekamnya agak lambat. Ada yang orang yang merekam angka itu cepat, ada orang yang merekam bahasa itu cepat. Tapi di sisi lain mereka punya kelemahan masing-masing. Untuk memaksimalkannya itu bagaimana? Oke, orang latihan hafal 2 kali hafal, ya udah kita latihan 10 kali pasti dapat. Nggak 10 kali, 100 kali nggak mungkin nggak dapat. Benar nggak? Jadi semuanya itu ya dari latihan. Terbiasa. Di bawahnya lagi itu apa? Persisten. Jadi ini satu quote yang benar-benar saya ngalamin sendiri. Pose itu dimulai ketika Anda benar-benar mau meninggalkan dia. Seperti handstand tadi. Saya berdiri dengan 2 tangan saya. Pengen banget nengok yang udah advance, guru-guru yang benar-benar yang kece-kece badai terbang. Kapan ya gue ya, tiap hari loncat kayak orang gila, nanti jatuh, jungkil lagi, persisten toh, dibilang harus persisten kan, mencoba terus, benar-benar udah berbulan-bulan, bertahun-tahun gak dapet, pasti ada titik kita di mana benar-benar mau nyerah. Tapi saya benar-benar remind lagi diri saya, oke, take time, butuh waktu, saya butuh nguatin dulu bahu saya butuh muatin perut saya butuh ini, saya butuh itu. Saya latihan lagi, saya benerin lagi yang salah. Dan ketika benar-benar Anda mau ninggalin itu, berarti kan Anda sudah lakukan sampai benar-benar muak toh. Anda sudah benar-benar udah mau, udahlah, bosan lah gua, nggak bisa. Tapi saya tetap lakukan. Dan ketika seperti itu, hasil yang Anda inginkan itu datang secara Anda sadar atau tidak. Karena ketika itu Anda sudah melakukannya berulang-ulang kali sampai badan Anda itu benar-benar sudah ready. Sama dengan cerita yang sering kita dengar. Cerita motivasi saya udah mendengar berkali-kali. KFC ketemu berapa orang dijual resepnya bla bla bla. Anda tahu, oke, saya mau persisten lagi, saya mau berjuang. Saya mau seperti bapak tua itu menjual resep ayam itu sampai 1000 kali. Baru dihargai sampai sekarang bisa besar. Anda tahu setiap kali dia gagal, dia belajar sesuatu. Setiap kali dia gagal, dia upgrade diri dia sesuatu. Setiap kali dia merasa, oke, saya nggak bisa lagi, tapi dia tetap mencoba. Dan hari ini ada seperti itu. Jadi terkadang dulu itu saya dengar cerita
cerita tuh ya udah oke lah, ya udah coba lagi tanpa ngerti kata quote yang benar-benar ini. Sampai ketika saya coba di yoga, banyak pose yang susah yang saya nggak bisa, yang udah mau give up, tapi saya masih sekali lagi, dan hari ini saya bisa dapat dengan mudah. Termasuk dengan split itu, Anda kira saya bisa langsung dapat? Jadi Pak Dok, boleh tanya nggak? Sebenarnya sih apa impact hobi Bapak itu? Impact hobi yoga itu di dalam kerjaan sehari-hari, di dalam komunitas sehari-hari, ada nggak impactnya? Dan yang saya tahu Bapak kan sekarang udah jadi guru gitu, ya pasti dong. Setiap orang kan gini, aku pengen hobi, tapi hobi itu bikin habis uang, bikin habis waktu. Yang saya dengar sih gara-gara yoga jadi ada pendiam utama ya Pak. Saya jawab ini dengan begini. Kalau bilang yoga impactnya bagaimana di kehidupan saya, pertama nggak bisa dipungkiri, yoga ini buat gue habis banyak iya. Karena gue tipenya mau belajar, jadi dari satu guru udah belajar, belum saya tinggalin, saya tetap pegang, terus saya nambah lagi sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana saya belajar, dan itu benar. Gua habisnya juga udah puluhan juta juga untuk yoga, untuk hobi aja benar-benar habis duit sih sebenarnya yoga yang hobi yang seperti itu. Jadi dari situ apa yang saya dapat dan impactnya untuk kehidupan saya? Kalau untuk kehidupan karir saya, tentunya saya dapat relasi yang baru, benar nggak? Jadi orang kenal, oh dia yoga ya, oh ini teman yoga gua dokter gigi, oh anak gua ada masalah giginya, cari ke gua, ya kan, cari teman dong. Ada ini kita lebih percaya, oh dia bagus loh, oh dia serius loh. Nah itu lagi satu yang poin yang cukup penting. Ketika Anda melakukan hobi Anda dengan serius, Anda benar-benar menjalannya dengan serius, orang akan merasa, oh ternyata beliau benar-benar ngelakuin hobi aja segitunya, detailnya segitunya, perfeksionisnya segitunya. Masa untuk kerjaan utama dia nggak perfect? Setuju nggak? Jadi kalau teman Anda melihat Anda, wow, dia melakukan sesuatu itu benar-benar bertanggung jawab, benar-benar seperti ini, orang akan menganggap Anda sebagai seorang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Ketika mereka mengalami masalah dengan gigi, tentunya mereka cari saya. Itu sudah pasti. Ya daripada dia sembarangan masuk ke klinik yang nggak kenal dokternya siapa, yang lebih baik dia cari teman. Jadi bisnis apapun yang namanya usaha ya kita butuh customer dong, jujur. Jadi untuk era yang sekarang ini yang saingannya banyak banget, Anda mau usaha asuransi banyak pesaingnya, Anda mau buka kafe banyak pesaingnya. Kalau Anda tidak menjemput bola, bagaimana Anda bisa sukses? Setuju nggak? Jadi salah satu usaha saya menjemput bola ya saya dari hobi. Selain saya happy, selain saya senang, saya sehat, saya bisa meningkatkan karir saya dari segi dokter gigi. Dan untuk saya ngajar, ya oke lah untuk jajan-jajan, ya seperti itu. Tapi jajannya banyak apa ya? Jajannya banyak. Tetaplah mencong lah. Terus Pak kan gini, how to manage your time? Contohnya Pak, contohnya saya kan, saya tuh selalu ada alasan nggak ke gym. Dan juga salah satu alasan saya stop yoga adalah saya sudah menikah, saya sudah punya anak, saya harus bagi waktu gitu loh. Apa sih yang ada di dalam pikiran? Pasti itu menurut saya itu mungkin pikiran karena waktu sudah pasti nggak ada. Apa sih yang di dalam pikiran Bapak sewaktu mau melangkah ke hobi? Sebenarnya itu cukup bisa. Setiap orang punya 24 jam sama. Saya nggak punya waktu yang lebih banyak. Saya juga udah mau menikah. Saya juga udah punya 1 anak. Saya juga ada kerjaan yang cukup menumpuk di klinik, nggak terlalu santai. Untuk menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan hobi, tentunya saya harus bangun lebih pagi. Jadi saya harusnya bisa tidur sampai jam 8.30. Saya bangun, cuci muka, saya mandi segala macam, sarapan, saya jam 9 baru buka klinik. Oke toh, masih sempat atau setengah jam dengan kondisi klinik dan rumah yang sama di satu tempat yang sama. Setengah jam saya udah bisa. Tapi saya harus bangun jam 6.30 untuk berangkat untuk bangun lebih pagi untuk berangkat ke
tempat lain untuk belajar, untuk melakukan hobi saya harus berkorban tentunya. Dan itu kenapa bisa dilakukan, semua balik lagi ke diri kita. Apa tujuan kita belajar? Apa tujuan kita melakukan hobi itu? Apakah Anda benar-benar serius terhadap hobi Anda? Itu semuanya balik kepada diri Anda. Ketika Anda tahu tujuan Anda, oh saya mau belajar kontrol pikiran saya mau belajar kontrol tubuh saya mau belajar kontrol emosi saya mau kontrol ini. Dan Anda jelas dengan tujuan Anda tidak akan merasa lelah. Anda tidak akan merasa lelah dan terbebani. Kalau Anda bilang, oh saya ada harus mengurus ini, semuanya prioritas. Bukan berarti saya tidak, saya sudah yoga, saya tinggalin anak saya enggak. Semuanya tetap berjalan dengan normal. Bahkan malahan kalau kita balik kondisinya, malah kalau kita bilang, oh saya mau jaga anak, saya mau main sama anak, molor di rumah, setuju nggak? Main game, lainnya ini itu malah Anda melakukan hal yang tidak produktif lebih banyak daripada Anda melakukan hal yang benar-benar Anda butuhkan. Jadi semuanya tentang mindset. Oke. Tadi Pak Dok kan ada bilang mau kasih ya dengan follow Instagram dan standby day. Kira-kira apa Pak? Oke. Jadi sekarang saya mau lebih aktif. Buka Instagramnya sekarang, add saya dulu, terus buka DM-nya, siapkan jarinya di tempat ketikan. Saya akan berikan pertanyaan, jawab secepatnya dan jawaban paling menarik itu akan saya kasih hadiah voucher scaling 500.000 itu free. Nama IG saya buka ya coba di awal. Pang Steven BHI slide depan lagi yang perkenalan sebelumnya. Oke, ini Pang Steven. Oke, Anda buka profil saya, Anda buka message, semuanya udah buka. Angkat, yang sudah buka angkat. Oke, jawab yang paling cepat dan paling jujur ya. Sebutkan hobi Anda yang paling unik. Yes, yang paling Anda suka, yang paling unik. Wah, sudah ada. Saya sudah dapat ini yang cukup menarik. Lagi, ada lagi, masuk lagi. Haha, ada yang jawab. Wow. Apa paling ini Pak? Oke, saya jawab. Ini yang saya bacakan. Ada yang menjawab traveling, ada yang jawab penyembahan, ada yang jawab berkebun, meditasi, makan pisang. Hah? Makan pisang serius? Serius ada yang suka makan pisang? Hobinya makan pisang. Oke, tidur di hotel pas traveling. Wah, ini pekerja keras ini kayaknya. Di rumah nggak bisa tidur ya. Nyanyi di toilet, oke, sama. Nulis novel, buat pita, berjualan, tidur, main gitar, full dance. Siapa yang suka full dance di sini? Ayo. Oke, gue suka. Gue pernah coba sekali. Habis itu mau marah. Oke, shopping. Wah, saya pasti nggak suka shopping ya. Oke, saya mau memilih yang hobi tidur berdiri. Ada 2 orang yang hobi tidur. 2 orang tidur ya, oke. Oke. 3 orang tidur. 3 orang yang tidur. Oh, ada mobil. Oke, yang hobi tidur silakan berdiri. Saya akan ajukan pertanyaan untuk 3 orang. Bagaimana tidur bisa menghasilkan uang? Ini hobi tidur. Oke, duluan. Oke. Ngetes spring bed. Oke, lumayan masuk akal. Oke. Oke. Cocok. Oke. Oke, thank you semuanya. Jawaban ini paling menarik, silakan duduk. Oke, jawaban ini paling menarik. Jadi saya mau kasih tunjuk apa? Hobi Anda bagaimanapun,
Ketika Anda bisa menangkap peluang, Anda bisa berhasil. Ya, jadi peluang itu nggak datangnya, ini lo ada duit lo, jatuh tiba-tiba dari lagi berubah, cek atau uang tunai nggak ada. Ya, jadi ketika Anda benar-benar jeli, benar yang dikatakan, ada kerjaan lo untuk ngetes spring bed. Jadi nyaman nggak, empuk nggak, ini nggak, itu nggak. Kalau ditanya ke saya, oke, hobi tidur, boleh. Bisa jadi uang, bisa. Ketika Anda hobi tidur, Anda tahu bagaimana kualitas tidur yang bagus, terus Anda rancang kasur yang paling nyaman, yang paling empuk, yang paling nikmat kalau tidurnya itu gak sakit pinggang. Bantal yang luar biasa nyaman, support leher. Itu bisnis, itu peluang. Ketika Anda benar-benar suka tidur, Anda lakukan itu baik di situ. Anda stres di situ. Anda lakukan penelitian, Anda lakukan ini, Anda lakukan itu, Anda bisa jadi uang di situ, Anda bisa jadi miliuner. Benar nggak? Ketika Anda berusaha untuk berpikir lebih jauh, Anda membuka mata Anda membuka pikiran Anda bisa melakukan mengubah hobi Anda menjadi sebuah peluang bisnis. Tepuk tangan untuk teman di belakang. Jadi Oke, hadiahnya nanti kita kirim via DM. Jadi chat saya ya, chat saya. Hadiahnya mana kok? Nah, gitu. Abang nanti langsung kirim ya. Jadi sekarang udah zamannya yang paperless. Saya ikut paperless. Oke. Dan satu games saya kasih dan tetap hadiahnya sama. Semuanya angkat tangannya ke atas, please. Dua-dua. Oke. Supaya lebih seru berdiri deh. Berdiri deh supaya lebih semangat. Kayaknya waktu kita udah mau habis juga. Berdiri, angkat kedua tangannya. Oke, saya akan hitung. Setiap hitungan Anda mengepalkan tangan Anda kuat-kuat. Semuanya ikut, Pak Philip juga ikut. Ayo. Oke. Kecuali yang pegang kamera. Dua-dua. Oke, cincin. Nggak susah ya cincinnya. Kalau yang licin buka sepatunya. Kalau nggak licin pakai sepatunya cincin. Saya hitung 100 kali. Oke, buka tutup cepat ya. Oke, buka besar. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Belum. Ada yang belum ikut irama saya. Kembali dulu, heel saya ke bawah. Tadi coba dulu. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Jangan curang ya. Jadi benar-benar ikutin temponya ya. Jadi benar-benar kita 100 kali. Oke. Oke. Ready? Siap? Jinjit, angkat tangannya ke atas. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, turun. Jujur, siapa yang kakinya turun tadi? Sempat turun sekali. Yang sempat turun kakinya duduk. Yang sempat turun kakinya yang nggak jinjit terus duduk. Ada? Ada? Oke, ada yang duduk. Terima kasih untuk kejujuran orang Indonesia. Oke, yang tadi yang merasa nggak benar-benar ikutin temponya, ada yang kemis. Silakan duduk. Yang ada yang termis. Ada yang nggak benar-benar ikutin temponya. Ada? Thank you untuk kejujurannya. Oke. Yang dari pertama sampai terakhir tidak merasa, yang merasa hampir nyerah. Yang merasa hampir nyerah. Ada? Siapa yang benar-benar mau nyerah tadi? Sampai sana kayaknya gue udah kebas banget deh, gue harus turun deh. Ada nggak? Berapa orang angkat tangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang lainnya duduk sisa 5. Oke. Sekarang tinggal 5 orang. Saya mau nanya nih,
Gimana caranya Anda berpikir sehingga Anda benar-benar bisa menyelesaikan 100 kali? Siapa yang mau jawab? Oke, semua kasih jawaban. Kita pilih yang terbaik. Bapak pilih. Oke. Nama saya Gilbert. Tadi pertanyaan bagaimana caranya sehingga saya bisa menyelesaikan instruksi dari dok tadi. Bahwa saya bermain di pikiran saya. Jadi tadi dok bilang selalu mengikuti irama yang dok katakan kan. Saya ikuti semakin cepat. Ya pikiran saya, semakin cepat berarti sebentar lagi bakal selesai. Ya tahan aja, pasti bisa. Gitu. Thank you. Next. Kenalkan, nama saya Siska. Waktu dokter tadi memberitahu permainan itu, saya yakin pasti dokter sudah melakukannya dan dokter tentu udah selesai gitu kan. Udah dokter aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Baru waktu tadi mau hampir nyerah, tangan itu udah kayak kram banget. Baru saya lihat tangan dokter udah menunjuk kayak mau hampir habis gitu yang terakhir kali. Baru sedikit lagi gitu. Iya, nama saya juga ini. Tadi saya sudah berpikir ya, tapi tadi saya cuma ingat kata dokter, itu kita juga harus melatih nafas tadi ya. Melatih nafas itu salah satu bisa mengurangi stres itu. Tadi yang saya gunakan sih. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Jani. Kenapa saya bisa ngaku itu? Karena saya berpikir nggak ada yang nggak bisa di dunia ini menurut saya. Karena apalagi cuma begitu-gitu doang istilahnya kan, walaupun sakit ya harus, kalau mau maju kan jatuh dulu baru sakit baru maju gitu. Perkenalkan, nama saya David. Kenapa bisa selesai? Karena di mainan saya mendapatkan bahwa saya harus menyelesaikan dan mengikuti semua instruksi yang Oke, perkenalkan, nama saya Syakira. Mindset saya pasti bisa. Saya bilang tidak ada kata gagal. Terus pantang menyerah, itu aja. Thank you. Ini boleh pilih semua nggak? Perkenalkan, nama saya Leo. Saya akan, menurut saya prinsip dan mindset saya adalah apa yang saya lakukan harus saya selesaikan. Ini gak ada kata-kata menyerah. Jadi break tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan duduk semuanya. Jadi siapa yang menang aku nggak bisa milih. Semua aja lah ya. Bapak nggak usah milih, udah semua aja menang. Oke, jadi yang udah menang nanti cek aku ya. Nanti aku DM-in, ya, aku DM-in. Jadi benar, serius. Pola pikir itu penting. Jadi walaupun sederhana, tapi saya tahu pertama kali saya lakukan itu juga super susah, super keras. Padahal gampang, cuma gini, tapi sininya udah yang ngerasa udah, yang tadi benar-benar ngebuat udah ngerasain deh. Jadi di kehidupan itu sama seperti itu. Kadang kita melihat orang lain sukses, kita melihat dia enak ya dia hidupnya ya gini gitu. Kita nggak tahu apa yang dia jalani. Kita nggak tahu apa yang dia lalui, apa yang sudah membentuk dia sekuat itu. Jadi jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain tanpa mengetahui jalan yang kalian jalani dan apa yang dia sudah jalani. Pasti bisa, seperti yang dikatakan teman-teman yang tadi. Anda sudah memulai, Anda harus yakin dan katakan kepada diri Anda tidak boleh selesai kalau belum sampai. Harus finish. Itu mindset orang sukses. Di mana-mana yang namanya tantangan, halangan, rintangan itu wajar. Gak ada orang yang mulus-mulus kayak jalan tol, zep, dapat apa yang dia mau. Even tadi kita ada yang tadi dengar pembicara sebelumnya, saya dari keluarga kaya, bla bla bla, saya punya modal, saya punya ini. Dia juga ada yang banyak masalah. Dia juga banyak tantangan. Hari ini semua orang punya kesempatan untuk sukses, semua orang punya kesempatan untuk maju, tergantung bagaimana Anda memanage di sini, memanage nafas Anda,
untuk mengurangi rasa sakit, benar. Anda bisa menenangkan diri Anda, menenangkan emosi Anda untuk melangkah lebih stabil di jalan yang seharusnya Anda jalani. Jadi itu benar-benar kunci dari sebuah yoga. Oke, karena waktu terbatas, kita cuma punya 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya langsung? Ya, 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau diajari yoga langsung? Perkenalkan, nama saya Siska. Nah, sini saya ingin bertanya, kan dokter sudah berkeluarga gitu. Ada nggak keluhan dari istri karena dokter sering di luar gitu? Ada nggak keluhan dari istri dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Sebenarnya kalau dari istri cukup mendukung apa yang dilakukan suaminya. Terima kasih untuk Tuhan juga dan terima kasih juga untuk istri saya yang selalu mensupport. Tapi intinya begini, saya mau katakan, bagaimanapun pasangan hidup Anda, ketika Anda melakukan sesuatu dengan fokus yang benar, Anda jelaskan, Anda berikan pengertian secara bukan dengan emosi. Yang ada orang jelasin itu pakai emosi, pakai apa? Kenapa sih hobi Pak Dokter itu bisa menghasilkan uang? Sedangkan hobi saya itu tidak. Apa sih sebenarnya menurut dokter itu bedanya apa ya? Oke. Jadi tadi kalau Anda perhatikan di awal, definisi yang saya munculkan itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari Wikipedia. Kesenangan yang dilakukan pada waktu luang. Setuju? Anda cek di mana-mana itu sama. Jadi ketika Anda mau menjadikan hobi itu sebagai uang, Anda tidak bisa melakukannya hanya di waktu luang. Anda harus serius pada hobi Anda harus profesional, Anda harus benar-benar dalami. Anda di sana, Anda masih sukses. Bahkan sekalipun contohnya, saya hobinya main rubik. Kalau Anda benar-benar hobi, bahkan untuk mau makan aja Anda tunda, Anda main dulu. Anda udah sesak pipis sebentar lagi, timingnya belum siap. Saya mau ngejar waktu dalam sekian detik, saya mau selesai. Itu benar-benar Anda sudah siap untuk menuju turnamen, toh? Anda bisa terkenal, toh? Followers naik, toh? Endorsement masuk, toh? Ya seperti itu. Jadi mindsetnya seperti itu. Kalau Anda lakukannya nanggung-nanggung itu, ya hasilnya juga nanggung-nanggung. Ya bisa ya juga bisa-bisa aja. Kayak tadi saya kayaknya juga bisa-bisa aja, nggak bisa jadi duit gitu loh. Ya seperti itu. Jadi kalau Anda mau benar-benar sukses dari hobi, Anda tidak bisa hanya sekedar, Anda tidak bisa hanya waktu luang. Jadi benar-benar fokus, lakukan dengan sepenuh hati. Saya yakin udah jalan. Bahkan hobi tidur aja, tadi saya udah katakan, hobi yang kadang kita pikir nggak ada. Saya ada satu contoh lagi untuk penutupan. Ada satu pasien bilang cerita sama saya, "Dok, tahu nggak dok, anak saya yang paling kecil hobinya apa? Hobinya mulung." Hobi kok mulung ya? Jadi dia bilang anaknya itu baru sekitar 2 SD. Jadi hobinya mulung, dok. Dokter perhatikan nggak kalau setiap kali dia ke tempat dokter pasti kartu namanya diambil satu, dimasukin kantong. Dia kalau jalan-jalan kemana-mana nanti nampak tutup botol sosro atau tutup botol yang kaleng-kaleng itu, dia pasti mau mulung. Dibawa pulang, sampai ke rumah dia cuci, dia kumpul. Untuk apa sih? Saya pun bingung. Rumah saya banyak ada sampah. Jadi terakhirnya di liburan yang terakhir ini, liburan sekolah yang terakhir ini, pasien saya bawa anaknya ke tempat holiday class robotik. Begitu trial class, dia langsung jadi mamanya teringat, oh iya ya, selama ini dia pulang ke rumah setelah dia bersih-bersih, kadang kalau ada waktu dia bawa keluar legonya, bawa itu kartu namanya digulung-gulung, dilipat-lipat, nanti ada tutup botolnya, disusun-susun, nanti jadi ini jadi itu. Jadi mamanya tanya, "Nak, lu mau ikut nggak kelas robotik ini?" "Mau lah, Ma. Minggu depan udah bisa ikut les nggak?" Belum ada cukup 10 orang nggak bisa buka kelas, tunggu deh, sabar. Jadi mamanya bingung, kenapa ya kok anak ini senang kali gitu loh. Karena kan
aja. Nanti Max mau buat robot yang bisa nyapu bantu mama, mau buat robot yang bisa bantu mama ngepel. Nggak usah pakai mesin cuci lagi, robotnya bisa mungut-mungut itu baju-baju kita. Koko Cece punya baju yang di lantai tadi dia ngambil, dia masukin, dia cuci sendiri, dia jemur sendiri, dia ini sendiri. Wow, anak kecil berpikir seperti itu. Jadi bahkan anak kecil saja yang kelas 2 SD punya pemikiran dan impian sebesar itu. Saya yakin di sini semuanya pernah kecil dan pernah punya impian yang hebat. Tetapi bagaimana terkadang seiring waktu impian itu pelan-pelan hilang. Karena ketika tantangan datang kita nyerah. Ketika sampai setengah, udahlah, nggak bisa lah. Mau ujian masuk USU itu susah, mau ujian masuk UI itu susah, udahlah nyerah kok. Nanti udah sampai itu, oh nggak bisa lah. Banyak pesaing di sini buka dokter, di sana buka dokter, di situ buka dokter, nggak bisa lah. Udahlah apa jadi jual kaset aja, jual CD aja, jual piring aja. Banyak seperti itu. Ketika Anda tidak bertahan di tantangan, ya impian sudah impian. Sekian saya, thank you. Oke, terima kasih Pak. Jadi teman-teman, kita sudah tahu bahwasanya hobi, beda antara hobi yang bisa menghasilkan dan tidak menghasilkan adalah kita harus melakukan selain di waktu luang. Jadi teman-teman, sedikit pengumuman, sertifikat akan diberikan di ruangan auditorium yang tadi, yang utama. Jadi teman-teman sebelum pulang jangan lupa ambil sertifikat. Dan setelah kelas ini masih ada kelas lagi, teman-teman yang mau stay boleh stay sesuai dengan kelas yang dipilih. Yang mau ke tempat yang lain segera, ya karena once tempat full akan segera ditutup. Terima kasih.